Ya, selamat datang untuk email. Selamat bergabung dalam kelas online. Kita menunggu sedikit ya untuk teman-teman yang lain. Jadi pembahasan kita masih sama. Kita akan melanjutkan yang kemarin. Tapi yang kemarin kan kita sudah belajar bahas bersama tentang dari body camera itu sendiri. Dan kemarin juga bahwa Sir juga orang nanti akan membahas di sini tentang masalah lensa. Nah, jadi orang bahas tentang body kamera dan juga sensor kamera. Jadi saat ini kita pembahasan yaitu tentang dari lensa itu sendiri. Karena body kamera tanpa lensa samanya ya berarti. Jadi tidak lengkap kalau tidak hanya body saja seperti itu saja sendiri. Tapi harus ada lensanya sebagai alat pendukung. Dan ini adalah topik utama untuk kita membahas hal ini. Oke, yang Dev juga dengan Filia sudah bergabung saat ini. Selamat datang. Jadi kita masuk ke topik saja di saat ini. Tidak menunggu-nunggu lama karena waktu Zoom kan itu sangat terbatas. Ya, kita masih membahas tentang ini. Ini strukturnya. Jadi fungsi dari kamera itu sendiri. Jadi kamera itu tidak hanya kepada bodinya, tapi dia memiliki mata, di mana matanya ini adalah sebuah lensa sebagai tujuan utama cahaya itu masuk. Dan untuk meminimalisir cahaya itu semua tergantung dari lensa yang ada. Nah, ini adalah struktur dari lensa itu sendiri. Ada beberapa hal tentunya dalam sebuah lensa, pasti ada bodinya. Nah, jadi body tentu bentuk atau rupa dari lensa itu sendiri. Baru ada DP front cap, baru juga di situ ada DP cincin fokus, baru juga di situ ada DP cincin focal length. Nah, tapi untuk secara focal length itu setiap lensa berbeda-beda. Kalau lensa kit tentunya ada DP cincin focal length. Karena dia biasanya lensa kit itu dia bisa wide, bisa zoom. Misalnya 1855. Nah, yang sama dengan ketika kalian membeli kamera baru, biasanya ada lensa kit DP nama. Nah, lensa kit inilah yang disebutkan lensa kit, dia memiliki focal length yang bisa diatur. Misalnya 1855, ada yang 20 60, tergantung dari setiap produsen atau brand-brand dari kamera itu sendiri. Nah, jadi ada juga yang memiliki cincin focal length, ada juga yang tidak. Misalnya lensa fix atau lensa fix 50 mili. Itu cuma 50 mili, tidak bisa dikasih dekat, tidak boleh kasih jauh. Kecuali orang yang berfoto itu mendekatkan diri ke subjek yang kita akan foto, seperti itu. Jadi ada juga lensa-lensa wide. Nah, lensa wide misalnya lensa 18 mili atau lensa 12 mili yang super wide. Nah, jadi itu biasanya lensa-lensa seperti itu tidak ada DP cincin focal length. Nah, jadi itu DP beda. Bedanya lensa yang kit dan lensa-lensa yang lain. Tapi ada juga yang lensa bukan yang memiliki bisa diubah-ubah kitnya. Tapi lensa seperti itu memang harganya lebih di atas dan lebih mahal tentunya. Karena dia memiliki fitur, dia bisa diatur focal length-nya. Nah, jadi perbedaannya juga di situ. Baru ada tombol autofocus. Nah, tapi juga di sini ada berbeda-beda. Ada juga yang memiliki tombol autofocus, ada juga yang tidak. Nah, biasanya lensa-lensa yang relatif murah, biasanya tombol autofocus ini tidak ada.
karena mungkin struktur di dalam lensa itu tidak mendukung autofocus. Tapi ada juga yang begini, ada yang lensa memiliki autofocus, tapi belum semua lensa yang mendukung autofocus dari bodi kamera itu sendiri. Nah, jadi tergantung dari lensanya. Tapi kalau mereknya lensa first party atau lensa bawaan dari misalnya Canon, lensa Canon, Nikon, lensa Nikkor, misalnya Fuji punya, itu Fujinon, baru ada lensa Sony, nah itu Sony punya, jadi itu lensa-lensa first party. Jadi ada lensa first party, ada yang third party. Nah itu nanti kita akan bahas sebentar. Jadi tentunya lensa-lensa yang first party itu atau lensa yang merek yang sama dengan bodi kamera tentunya pasti kompatibel dengan autofocusnya dan seperti itu. Jadi ada yang kompatibel, ada yang tidak, tergantung dari jenis dan merek lensa seperti itu sendiri. Baru juga ada tombol image stabilizer. Nah, ini juga ada yang memiliki, ada yang tidak. Ada yang lensa-lensa, apalagi kalaupun kita sudah membahas ke lensa sinema. Karena intro membahas lensa bukan kepada foto saja, ada juga lensa-lensa sinema. Kebanyakan lensa sinema itu tidak menggunakan autofocus. Bukan autofocus, image stabilizer. Autofocus juga mereka tidak punya. Nah, itu dikarenakan kalau berbicara soal lensa kamera, itu kalau berbicara soal film. Biasanya dalam unsur dunia film, autofocus itu ada DP orang tersendiri yang mengaturnya. Fokus untuk secara fokus. DP nama fokus puller. Nah, nanti itu kita akan di kelas 3 itu. Di kelas 3 membahas tentang hal-hal itu. Ada job-job sendiri untuk di dunia videografi. Nah, jadi seperti itu. Baru ada juga DP rear cap. Nah, ini DP paling ujung. Nah, tentunya untuk sebagai mounting untuk menyambungkan ke bodi kamera. Nah, jadi itulah struktur dari lensa lensa itu sendiri. Jadi ada 7 bagian tentunya. Baru ada, tapi tergantung dari jenis lensa itu sendiri. Sedang serta bilang ada yang memiliki cincin fokus. Kalau cincin fokus semua pasti ada. Cincin focal length, ada yang memiliki image stabilizer, ada yang juga nyanda, tergantung dari seberapa mahal lensa itu, atau kalaupun dia murah juga ada juga yang menggunakan itu. Ya, jadi seperti itu gambaran saja. Ya, ini kita akan membahas di sini. Ini dari Canon. Ya, ambil satu sampel saja dari brand Canon, karena Sir juga memiliki kamera Canon. Jadi Sir ambil satu contoh. Sebenarnya setiap brand juga berbeda-beda. Nah, ini ada kategori-kategori yang lalu yang Sir bilang, ada kategori entry level, ada yang advance, ada yang profesional. Nah, baru juga ada di bagian mirrorless. Nah, jadi ini segitiga atau strukturnya dari kamera-kamera dari Canon itu sendiri. Nah, Sir punya ada di sini. SL2 atau 200D Mark II. Jadi masih tergolong kamera-kamera yang tergolong masih di bawah. Nah, kalau sebelumnya 7D, kalau di Canon biasanya kamera-kamera yang cuma satu angka itu masuk profesional atau advance atau yang lebih tinggi lagi DP kualitas. Nah, baru juga di sebelah kanan ada mirrorless. Mirrorless juga ada tingkatan-tingkatan. Ada M100. M100 tentunya harganya lebih murah. Itu bisa cek di toko online sekitar 66 jutaan. Bedanya dengan M50. M50 ini jadi semakin tinggi DP tingkatan level kamera, maka kalau di Canon itu semakin digitnya semakin hilang. Jadi jadi M50, baru M5, baru ada sekarang yang Windows EOS R, RP, ada R6, R5 yang baru keluar. Tentunya semakin besar, semakin tinggi, semakin mahal.
dan semakin banyak fitur yang digunakan. Nah, dan juga khusus untuk ESR itu dia menggunakan lensa dengan lensa RF. Nah, lensa RF ini juga tidak bisa masuk ke yang lainnya. Jadi dia harus ada adapter, itu nanti kita bahas sebentar. Nah, jadi seperti itu. Ya, ini ketiga compare dari kamera yang ada. Jadi ada yang kamera DSLR, ada yang medium format. Jadi ada juga ya, selain di atas dari full frame itu ada nama kamera-kamera medium format. Jadi biasanya kamera-kamera ini memiliki jumlah pixel yang luar biasa banyak. Ada yang sampai 100 pixel. Jadi hampir rata-rata kamera-kamera medium format itu memiliki pixel yang sangat tinggi. Dan harganya juga sangat tinggi. Sekitar 100 juta itu DP harga. Untuk kamera-kamera seperti itu. Jadi nggak semua orang ada kamera-kamera seperti itu. Nah, jadi ada kamera DSLR, baru ada juga yang mirrorless. Jadi 3 bagian kamera ini yang seringkali orang jumpai tentunya. Kecuali kamera saku atau kamera pocket itu sudah semakin ditinggalkan atau sudah semakin dihilangkan. Meskipun Sony sekarang mengeluarkan kamera pocket baru. Cuma kok kelemahan kamera pocket adalah dia tidak bisa mengganti lensa itu sendiri. Jadi kalau kamera pocket, lensanya sudah ada di body. Jadi sudah melekat ke bodinya, tidak bisa digonta-ganti. Nah, jadi itu kelemahannya. Ya. Nah, ini salah satu contoh. Ini yang saya bilang tadi, Samyang ini bukan makanan nih, bukan mie yang Korea punya. Jadi Samyang ini adalah produk dari Cina. Jadi perusahaan yang bergerak juga di bukan bidang mie, tapi dorang bidang lensa. Ada Tamron, ada Sigma, ada juga yang lain, ada yang 7 Artisan, ada yang Tokina, ada yang banyak lensa third party. Jadi lensa third party ini lensa yang bisa kemanapun bisa, ke brand apapun dia bisa cocok tergantung dari produk yang mereka buat. Bedanya dengan tadi lensa Canon. Lensa Canon tentunya sama sekali tidak bisa compare atau masuk ke Nikon. Meskipun kita menggunakan adapter atau hal yang lain. Nah, jadi makanya muncullah ada perusahaan-perusahaan lensa yang menggunakan misalnya Sigma. Sekarang ada Sigma Art yang lensanya sangat keren, jadi dan juga harganya sangat mahal. Nah, jadi lensa Sigma itu bisa masuk ke lensa Canon, ke kamera Canon, bisa juga ke semua kamera bisa. Jadi tergantung dari produksi dari perusahaan itu sendiri. Nah, jadi makanya ada lensa third party. Nah, lensa third party ini biasanya lebih murah dan lebih terjangkau dibandingkan lensa first party atau lensa yang dari buatannya dari Canon, Sony dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, itu gambaran saja tentang perusahaan-perusahaan lensa. Jadi di lensa juga memiliki banyak tipe di dalamnya. Jadi kalau kalian lihat ada Sigma, ada Tamron, dan kalian juga bisa membedakan situ harga dari kamera lensa ini dengan lensa yang first party pasti beda jauh harganya. Nah, tapi juga ada lensa-lensa third party seperti ini yang DP kualitas bisa menyamakan dengan lensa first party yang ada. Nah, tentunya dengan keunggulan-unggulan yang mereka gunakan. Nah, jadi tergantung dari setiap kompetisi dari setiap lensa yang ada. Ya, baru di sini. Nah, di sini ada gambaran tentang lensa fix versus lensa zoom. Nah, kenapa ini menjadi satu perdebatan antara fix dan zoom? Tentunya dari masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Nah, berbicara soal fix, lensa fix ini
biasanya dia memiliki bukaan yang sangat lebar. Nah, dan karena dia bukaan yang sangat lebar, jadi dia bisa cahaya yang masuk dari lensa ini sangat banyak. Biasanya di sini lensa fix 50 mili dengan bukaan ini kurang jelas. Mungkin di sini f1,2. Nah, f1,2 itu sangat besar. Sebentar lagi kita akan lihat tentang bukaan-bukaan lensa. Nah, sedangkan yang sebelah itu lensa zoom itu dia bisa 24 sampai 70. Jadi dia bisa atur sebenarnya tadi. Jadi dia memiliki cincin focal length seperti tadi. Nah, itu dia bisa dikasih dekat, bisa dikasih jauh. Nah, lensa fix ini juga termasuk lensa zoom karena dia memiliki focal length itu 50 mili. Nah, cuma yang bedanya lensa fix ini dia memiliki focal length yang lebih rendah, bukan focal length, bukaan yang lebih rendah dibandingkan lensa zoom. Dan kebanyakan lensa-lensa zoom itu focal length itu cuma sampai batas 4 atau 4,5 seperti itu. Itu kita bisa cek sendiri. Nah, nanti untuk bicara soal focal length, kan ada yang masih bingung di sini. Apa seperti apa itu focal length? Nah, nanti kita akan bahas. Ya, sebelum kita masuk ke tadi focal length dan hal-hal yang lain, ini orang akan berbicara soal DP aksesoris dari lensa itu sendiri. Nah, aksesoris yang pertama yaitu DP nama lensa hood. Lensa hood. Jadi kalau kalian pernah lihat ada orang pegang kamera, tiba-tiba ada DP aksesoris depan seperti ini, gambaran yang seperti ini DP mana? DP nama hood. Lensa hood. Jadi fungsinya sebenarnya cukup simpel. Dia membatasi cahaya yang masuk secara langsung ke body lensa itu sendiri. Jadi biasanya dengan menggunakan hood, fotografer yang menggunakan lensa hood ini biasanya orang menggunakan di posisi pada outdoor, di luar. Nah, karena kan di luar kan biasanya cahaya itu apalagi siang hari itu kan sangat keras. Itu bisa membuat hasil foto itu jadi flare atau tidak baik di dalamnya karena cahaya yang sangat berlebihan. Oleh karena itu hood ini membantu untuk fotografer supaya cahaya itu tidak langsung menyentuh ke bodi kamera atau kaca dari kamera itu sendiri. Jadi dia teredam. Jadi seperti itu. Dan juga ada yang juga mengatakan kegunaan dari lensa hood ini juga dia melindungi atau memproteksi dari lensa itu sendiri. Misalnya tiba-tiba orang pasang lensa itu tidak tepat. Itu biasanya kalaupun dia jatuh, apalagi dia jatuh secara vertikal, secara lurus, dia tidak akan menabrak secara langsung dari bodi kamera. Jadi ada hood ini yang bisa menahannya. Jadi banyak sekali fungsinya, tergantung dari kegunaan dari masing-masing. Kalaupun mau cuma di dalam ruangan, bikin apa mau pakai hood begini seperti ini. Ada kan orang yang gaya-gayaan di dalam ruangan pakai hood supaya dapat lihat panjang tuh lensa supaya dapat lihat keren. Nah, jadi sebenarnya bukan itu tujuannya. Tujuannya sebenarnya hood ini untuk mengurangi cahaya-cahaya yang tidak diperlukan atau timbul-timbulnya flare dalam lensa nanti seperti itu. Tapi juga ada ya orang yang justru senang dengan adanya flare atau cahaya yang dari matahari yang dipantulkan ke lensa sehingga menunjukkan efek tertentu. Jadi tergantung dari konsep, tergantung dari motivasi apa orang mau memotret objek yang ada. Jadi bisa juga orang pakai, bisa juga orang nggak usah pakai. Nah, baru berikut ada aksesoris berikut. Ini DP nama yang tadi. Ini adalah adapter. Nah,
Adapter ini tentunya sama dengan tadi saya bilang bahwa misalnya orang ada kamera mirrorless atau ada kamera DSLR, atau mungkin begini, misalnya tahun lalu kita sudah membeli kamera DSLR dengan lensanya yang kompatibel dengan DSLR itu sendiri. Nah, di tahun berikut ada rencana mau beli lensa atau kamera yang mirrorless. Tentunya kalau orang mau pasang secara langsung, mountingnya tidak akan tepat atau cocok. Makanya dibeli yang namanya adapter. Biasanya adapter dari mirrorless ke DSLR, ada juga rupa tadi. Misalnya kita menggunakan yang tadi, misalnya yang ini, nah lensa Canon R. Orang kan mau cari lensa yang sedikit lebih murah, karena lensa-lensa RF ini DP harga mahal sekali, sekitar 40-an juta dan seterusnya. Jadi kalau ada orang-orang yang memiliki kamera seperti ini, biasanya kameranya so mahal, tambah juga yang mau beli DP lensa lebih mahal, pasti nggak mau mampu. Ada orang yang membeli DP body kamera, tapi orang membeli juga adapter supaya bisa dicocokkan atau dipasangkan dengan lensa-lensa yang mungkin lensa dari DSLR dan seterusnya, seperti itu. Nah, ini juga seperti ini. Jadi gambaran dari sebuah adapter seperti ini. Ini tergantung dari tipenya seperti apa. Nah, sama juga yang lalu, ada yang mirrorless tapi lensanya sangat panjang. Lensa-lensa yang putih itu. Nah, itu kan biasanya lensa-lensa zoom, super telezoom atau telezoom, nah, yang cuma bisa kepada kamera-kamera DSLR. Biasanya untuk keluaran mirrorless itu belum ada lensa yang dibuat untuk mirrorless. Makanya ada orang menggunakan adapter seperti itu. Jadi kalian bisa cek sendiri. Biasanya terpisah, bisa dibuka. Nah, baru berikut aksesoris berikut. DP nama ND filter. Nah, ND filter ini singkatan dari neutral density. Jadi ND filter ini kalau kalian lihat di gambar, ini ada 5 stop ND filter. Semakin gelap maka bayangan gambarnya semakin gelap. Apa fungsinya? Masa kita kenapa orang mengeluarkan ND filter yang 30, misalnya ND filter 32 yang memiliki 5 stop yang sangat gelap? Kan hasilnya pasti akan jadi gelap. Nah, biasanya ND filter ini membantu seorang fotografer, misalnya kita mau mengambilan di luar ruangan. Ada yang kalian pernah lihat orang membawa foto air terjun, tapi air terjunnya kayak rupa ini, seperti gambar di sini. Air-airnya menyatu begitu, lebih soft. Nah, jadi itu biasanya mereka menggunakan ISO yang sangat rendah dengan shutter speed yang sangat rendah. Nah, kalau kita berbicara soal shutter speed, ini nanti mungkin lebih jelas di berikut. Jadi kalau shutter speed sangat rendah, misalnya 2 detik, 3 detik, nah, maka cahaya yang dihasilkan dari lensa itu sangat tinggi. Nah, sangat tinggi. Kalau mereka tidak menggunakan ND filter, maka hasil dari foto yang ada itu sangat terang sekali. Nah, makanya dibuatlah ND filter ini supaya bisa mengurangi jumlah cahaya yang masuk ke lensa yang ada. Sehingga hasil foto bisa sesuai dengan tompel keinginan. Nah, jadi kalau orang menggunakan ND filter, kita tidak bisa foto di air terjun. Itu pun kalau orang menggunakan hal seperti itu, pasti foto tidak menggunakan ND filter, pasti hasilnya akan terang sekali begitu. Nah, itu nanti mungkin satu waktu orang boleh uji coba, karena kan kalau dalam bentuk virtual seperti ini,
ini kurang secara nyata yang orang bisa lihat. Nah, mudah-mudahan berikut kalau orang sudah bisa masuk ke sekolah, orang coba, orang tes. Misalnya air keran, orang coba diputar dengan kondisi foto di luar ruangan. Tidak mungkin toh air terjun itu ada di dalam ruangan, pasti di ruang terbuka dengan cahaya yang mungkin matahari yang sangat keras begitu. Nah, jadi makanya ini ada contoh kenapa dia memakai contoh air terjun, karena biasanya orang memakai ND filter itu dalam kondisi potret landscape. Landscape dalam hal ini misalnya foto-foto pemandangan air terjun dan seterusnya. Nah, jadi kan lebih enak dilihat air terjun dengan tampilan seperti ini daripada air-airnya dapat lihat DP putus-putus begitu. Nah, jadi artistik atau tekstur dari air terjun itu sebenarnya tidak dapat. Nah, jadi itu juga salah satu aksesoris. Nah, selain juga ND filter, ada juga yang namanya UV filter. Nah, UV filter tapi ini sekarang sudah tidak banyak orang menggunakan karena lensa-lensa terbaru sekarang sudah bisa seperti itu. Jadi ada cahaya yang masuk secara sinar matahari itu bisa diteredam oleh lensa itu sendiri. Kalau dulu-dulu, dorang harus menggunakan UV filter supaya tidak menunjukkan sama dengan lens hood tadi. Fungsinya semacam lens hood, dia mengurangi sinar matahari yang begitu keras yang menunjukkan atau menimbulkan namanya flare seperti itu. Nah, tapi ada kegunaannya. Dengan kita menggunakan ND filter atau UV filter, itu kotoran-kotoran misalnya rupa abu, debu, atau hal-hal yang lain, kalau misalnya kita memotret di luar ruangan, outdoor, biasanya kan kotoran-kotoran itu kan pasti akan melekat ke lensa yang ada. Nah, jadi dengan adanya filter seperti ini, jadi tidak langsung tertuju ke lensa kita, supaya kita ketika kita membersihkan agak lebih mudah seperti itu. Jadi lebih safety lah untuk hal itu. Nah, ini yang tadi Sir bilang tentang bukaan atau aperture. Nah, f1.4 itu biasanya bukaannya lebih besar dan semakin tinggi bukaan dari kamera itu, lensa itu, maka dia semakin tertutup. Nah, kalau dia semakin tertutup, pasti cahayanya cuma masuk sekecil ini, sangat kecil. Sehingga yang didapatkan di situ ya dengan kondisi yang gelap tentunya. Karena cahayanya cuma sangat kecil yang masuk di dalam kamera. Apalagi setelah pakai bukaan yang sangat besar, misalnya bukaan sangat besar ini nilainya yang sangat besar, misalnya f8.0, kong torampe body kamera itu memiliki sensor micro four thirds, ya lebih gelap tentunya. Nah, makanya seperti itu. Apalagi kong torang foto di keadaan di kurang cahaya. Nah, makanya kita kalau mau suka foto-foto malam, selain orang menggunakan flashlight atau speedlight, nah kita juga bisa menggunakan seperti ini. Tanpa menggunakan speedlight atau aksesoris tambahan lampu, kita juga bisa menggunakan lensa-lensa dengan bukaan yang sangat besar. Bukaan yang sangat besar supaya meminimalisir foto kita menjadi gelap. Jadi itu. Nah, jadi semakin besar nilai f-stop-nya, maka semakin tertutup lensanya. Ya, ini berbicara soal depth of field. Nah, depth of field ini adalah DP jangkauan dari lensa itu sendiri. Nah, ini ada contoh. Ini ada f1.4 yang bukan besar sampai bukan kecil. Jadi, kalaupun kita memfoto dengan bukaan yang besar,
maka jangkauan depth of field itu, misalnya fokusnya dari sebuah lensa atau kamera objek yang kita potret, itu akan semakin kabur. Nah, makanya kalau kita suka fotografi landscape, foto pemandangan, ada baiknya jangan kita menggunakan lensa dengan bukaan yang besar. F1.4 misalnya. Nah, itu nanti akan tidak baik hasil dari foto kita. Nanti misalnya orang mau foto pemandangan, DP gunung kabur. Ataupun karena dia kan memiliki jangkauan yang mungkin berbeda-beda. Kita mau suka dapat ada tuh pohon yang lebih dekat, ada yang tuh DP gunung di agak jauh. Kalaupun orang mau foto dengan menggunakan bukaan yang sangat lebar, tentunya dia akan lebih fokus ke satu hal. Apakah orang akan ambil di gunung atau di pohon yang lebih dekat dari orang. Secara jarak itu pasti akan berbeda. Nah, ini bisa dilihat di sini, di gambar ini. Ini ada orang berfoto. Ini depth of field-nya. Jadi ini masuk dari luar dari fokus yang ada. Jadi dia cuma bisa masuk dari space ini saja ketika kita menggunakan f2,8. Nah, semakin kecil bukaan atau semakin tinggi nilai f-stop-nya, maka range dari depth of field itu semakin lebar. Jadi di bagian biru ini jadi fokus semua. Jadi bisa dapat semua. Nah, kebanyakan lensa-lensa atau bukaan-bukaan yang melebar itu ketika orang foto potret, foto-foto orang, kan foto-foto orang biasanya orang inginkan background-nya jadi lebih blur dibandingkan objek yang kita ambil. Nah, kalau landscape tidak cocok untuk hal itu. Nah, jadi setiap lensa memiliki fungsi masing-masing, memiliki kegunaan masing-masing, tergantung apa yang mau backing tentunya di dalamnya. Nah, ini juga. Ini focal length yang kita bisa lihat di sini. Tadi tentang depth of field. Focal length ini setiap kamera itu pasti berbeda. Ada yang lensa telezoom, ada yang lensa yang 200 mili, ada yang lensa seperti itu. Jadi semakin besar DP focal length, maka semakin jauh dan semakin sempit DP ruang penglihatan dari lensa itu sendiri. Jadi yang pikir mengenai pakai lensa-lensa yang panjang, lensa super tele yang warna-warna putih itu kita tidak bisa foto misalnya di acara wedding. Misalnya acara wedding kan biasa di akhir acara ada foto bersama mungkin ada tamu-tamu. Tidak mungkin kita akan memfoto yang demikian dengan menggunakan lensa yang super tele atau telezoom. Jadi kita harus menggunakan lensa wide. Mungkin yang di sini gambarannya 14 mili. Jadi bukaan dari lensa itu lebih lebar di dalamnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi gambaran-gambaran dari sebuah lensa tentu tergantung dari fungsi dan tujuan kita. Dan mungkin dari konsep yang kita ingin buat. Jadi kesimpulannya lensa-lensa ini bukan di sembarang buat. Jadi ada orang yang begini, lebih baik beli kamera baru, body kamera baru, atau lensa baru. Nah, ketika kita sudah memiliki body kamera, maka kita jangan lagi menginvest untuk membeli kamera yang baru lagi. Percuma. Jadi lebih baik ketika kita sudah memiliki body kamera, ada baiknya untuk kita mengupgrade diri kita dengan membeli lensa yang baru lagi. Tapi lensa-lensa kita, ada kan orang kalau fotografer, dia bukan cuma bawa satu lensa di dalamnya. Biasanya ada sampai 3 lensa. Di dalamnya ada lensa wide, ada lensa fix, ada lensa zoom. Kebanyakan begitu. Nah, ketika dia mungkin ada acara-acara, ketika dia mau ambil lebih dekat, kekurangan kartu lensa wide itu, dia boleh ambil dekat.
kan ada yang mungkin acara-acara apa ya, misalnya acara-acara yang kita tidak bisa masuk ke lebih dekat dari objek kita. Tentunya kita harus ganti lensa dengan lensa yang zoom, yang bisa dari jarak jauh kita bisa mendekatkan, atau mungkin pengambilan kita close up ke orang yang ada. Kita tidak perlu mendekati. Jadi ada keunggulan-keunggulan, ada keuntungan-keuntungan sendiri dari setiap lensa itu sendiri. Ya, mungkin secara gambaran kita di saat ini untuk pembelajaran tentang lensa, dan memang masih banyak hal lagi yang kita harus pelajari dalam sebuah kamera. Ini salah satu contoh kecil juga seperti apa fungsi-fungsi dari lensa itu sendiri. Atau ada kemungkinan di sini ada yang sobat minat untuk membeli kamera baru, dan memang itu bagus ketika kita memiliki perangkat seperti itu, kita bisa mengeksplor diri, bisa cari-cari tahu sendiri, oh iya seperti ini. Nah, nanti mudah-mudahan kalau Koronces Inso kelar, kita bisa kembali ke sekolah, orang boleh uji coba, boleh simulasi akang. Ketika kan di sekolah di sini ada lensa zoom, ada lensa apa namanya? Lensa fix, ada juga yang lensa kit. Nah, jadi kurang mau pilih, kurang mau coba-coba. Cuma yang tadi ada beberapa alat juga masih belum ada. Nah, mudah-mudahan itu sudah ada nantinya ke depan, ketika yang sama sekolah, semua bisa ada. Supaya orang boleh coba-coba, bawa potret-potret di dalamnya. Oke, mungkin cuma sekian untuk pembelajaran kita di saat ini yang begitu singkat. Dan mungkin ketika mungkin terlalu cepat pembahasan yang saat ini serbawakan, kita bisa lihat kembali di YouTube supaya bisa diputar-putar secara berulang-ulang. Bukan berarti Sar mau cari viewers untuk melihat konten yang ada. Jadi untuk kita sebagai pembelajaran saja, toh. Kalaupun itu kita rasa ada minat diri untuk mau mempelajari lebih dalam untuk soal kamera, maka patutlah untuk kita bisa mencari tahu sebanyak hal. Jadi itu saja, dan kita akan foto bersama karena waktu Zoom tinggal 3 menit sekian, habis itu semua mati. Jadi silakan aktifkan video masing-masing. Kamera HP tentu ada keterbatasan. Sensornya kan kecil, jadi pasti ada kekurangan di dalamnya. Ya, Filia juga bisa aktifkan video. Saya akan screenshot di sini. Mau 2 kali seperti biasa. Ketiga, 2, 1. Oke, mau upload dulu. Ini nanti bisa cek di kelas Dojo kalau ada yang mau bikin foto profil, story, silakan. Jangan lupa ya, absen juga. Absen sudah ada di kelas Dojo, bisa upload. Karena kalau tidak absen di situ juga, pasti akan menjadi alpha di situ. Jadi tetap harus memasukkan absen di situ, upload foto supaya tidak ketinggalan nantinya. Oke, yang kedua. Foto yang kedua. 3, 2, 1. Ya. Terima kasih untuk kesempatan saat ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu. Tapi jamnya masih sore. Sampai mungkin Desember, karena PKL kelas 3 ini memang sampai lat. Dan dari pagi. Jadi siapkan waktu di jam-jam yang seperti ini. Yang penting kita motivasi kita untuk cari tahu, untuk belajar, tidak terbatas. Oke, cukup sekian saat ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Dan oke, see you next time.
Kan jadi itu lagi.